Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang metode harga pokok bersama dan harga pokok sampingan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi keuangan biaya. Saya berharap video ini dapat memberikan pemahaman yang jelas dan bermanfaat mengenai konsep serta penerapan metode tersebut ke dalam perhitungan biaya produksi. Video ini dibuat oleh saya dan rekan saya. Yang melatar belakangi materi ini adalah dalam dunia industri modern, proses produksi tidak selalu menghasilkan satu jenis produk saja. Banyak sektor usaha seperti industri kimia, pertambangan minyak dan gas, pertanian, makanan dan minuman, serta tekstil menghasilkan beberapa produk sekaligus dalam satu alur produksi. Produk-produk tersebut ada yang memiliki nilai jual tinggi serta dianggap penting oleh perusahaan atau disebut produk utama, dan ada pula yang bernilai ekonomis lebih kecil produksi sampingan. Metode inilah yang menciptakan kebutuhan akan metode perhitungan harga pokok tempat agar setiap produk dapat dinilai secara wajar. Kita masuk ke pengertian produk bersama dan produk sampingan. Nah, produk bersama ini adalah dua hal yang lebih produk yang dihasilkan secara bersamaan dari satu proses produksi yang tidak bisa dipisahkan sebelum mencapai titik pisah. Semua biaya sebelum titik ini merupakan biaya bersama karena tidak dapat ditelusuri ke produk tertentu. Produk bersama memiliki nilai jual tinggi dan dianggap sama-sama penting bagi perusahaan. Nah, menurut Mulyadi serta Carter dan Yusri, produk bersama adalah produk utama yang dihasilkan secara bersamaan dan memiliki nilai komersial yang signifikan. Contohnya, kita dapat ditemukan pada industri minyak, susu, tekstil, dan kimia. Karena nilainya besar, perusahaan harus mengalokasikan biaya secara tepat untuk menentukan harga pokok dan menyusun laporan keuangan secara wajar. Lalu produk sampingan adalah produk bernilai jual rendah muncul bersamaan dengan produk utama dalam satu proses produksi, tetapi bukan menjadi tujuan utama perusahaan. Menurut para ahli seperti Mulyadi, Carter dan Yusri, serta Hansen dan Mowen, produk sampingan merupakan hasil tambahan yang tidak dapat dihindari dan memiliki nilai ekonomi yang jauh lebih kecil dibandingkan produk utama. Karena nilainya kecil, perlakuan akuntansi biayanya sederhana, seperti dijadikan pengurang biaya produksi utama, dicatat sebagai pendapatan lain-lain, atau dimanfaatkan kembali sebagai bahan baku tambahan. Contohnya, produk sampingan antara lain serbuk gergaji dari industri kayu, ampas tebu dari pengolahan gula, kulit kacang dari industri makanan, dan bukil kelapa dari produksi minyak kelapa. Meskipun nilainya rendah, produk sampingan ini tetap bermanfaat karena dapat menambah pendapatan dan mengurangi limbah produksi. Metode penentuan harga pokok produk bersama. Yang pertama, ada metode unit fisik. Metode ini mengalokasikan biaya gabungan atau joint cost berdasarkan jumlah satuan fisik produk pada titik pisah seperti kilogram, liter, atau unit lainnya. Semakin besar jumlah fisik suatu produk, semakin besar bagian biaya gabungan yang dialokasikan. Metode ini bertujuan memberikan cara pembagian biaya yang sederhana dan objektif tanpa harus menggunakan data harga jual. Kelebihannya adalah mudah diterapkan dan cocok untuk produksi yang homogen, namun kelemahannya adalah metode ini tidak mempertimbangkan nilai ekonomi, sehingga pembagian biaya bisa tidak realistis jika nilai jual produk berbeda jauh. Rumusnya adalah proporsi produk sama dengan unit produk dibagi satuan unit fisik. Yang kedua, ada metode nilai jual saat titik pisah. Cara mengalokasikan biaya gabungan berdasarkan nilai jual relatif produk pada titik pisah. Produk dengan nilai jual lebih tinggi akan memperoleh bagian biaya lebih besar karena dianggap memberikan manfaat ekonomi lebih besar. Metode ini bertujuan untuk membagi biaya secara adil sesuai nilai pasar, menghasilkan informasi laba yang lebih akurat, dan membantu pengambilan keputusan manajerial. Kelebihannya yaitu mencerminkan nilai ekonomi akurat untuk analisis laba dan relevansi untuk keputusan harga. Sedangkan kekurangannya meliputi ketergantungan pada data harga jual di titik pisah, potensi perubahan harga pasar, serta kebutuhan data yang lebih rinci. Rumusnya
ada pada proporsi produk sama dengan nilai jual pada titik pisah dibagi total nilai jual. Yang ketiga, ada metode harga pasar hipotesis. Metode ini mengalokasikan biaya gabungan yang digunakan ketika harga jual produk tidak tersedia pada titik pisah. Perusahaan memperkirakan nilai jual hipotesis, yaitu nilai jual seandainya produk dijual langsung pada titik pisah, dengan menghitung harga jual akhir dikurangi biaya pemrosesan lanjutan. Metode ini membantu alokasi biaya yang lebih adil dan ekonomis, menghindari distorsi biaya pada produk yang masih membutuhkan proses lanjutan, serta memastikan pembagian biaya yang rasional meskipun tidak ada harga pasar langsung. Rumus utamanya meliputi perhitungan nilai jual hipotesis, menentukan proporsi nilai jual dibandingkan total nilai jual hipotesis, dan mengalihkan proporsi tersebut dengan total biaya gabungan untuk memperoleh alokasi biaya bagi setiap produk. Rumusnya ada di nilai jual hipotesis sama dengan harga jual akhir dikurangi biaya setelah titik pisah. Untuk menghitung proporsi biaya, proporsi produk sama dengan nilai jual hipotesis dibagi total nilai jual hipotesis. Untuk mengalokasikan biaya gabungan, yaitu alokasi biaya sama dengan proporsi produk dikali total biaya gabungan. Metode biaya konstan atau margin kotor konstan adalah metode untuk mengalokasikan biaya gabungan yang memastikan setiap produk memiliki persentase laba kotor yang sama. Dalam metode ini, perusahaan lebih dahulu menghitung margin kotornya dengan membagi selisih total nilai jual dan total biaya terhadap total nilai jual. Setelah itu, biaya seharusnya untuk tiap produk dihitung menggunakan nilai jual produk dikalikan dengan 1 dikurangi margin kotor rata-rata. Terakhir, biaya gabungan dialokasikan dengan mengurangkan biaya terpisah dari biaya produk tersebut. Metode ini membantu menjaga konsistensi tingkat profitabilitas antar produk dan memberikan dasar yang lebih adil dalam pembagian biaya gabungan. Ini ada rumus untuk total margin kotor rata-rata, yaitu margin kotor rata-rata sama dengan total nilai jual dikurangi total biaya dibagi total nilai jual. Untuk menghitung biaya seharusnya per produk, yaitu biaya produk sama dengan nilai jual produk dikali 1 dikurangi margin kotor rata-rata. Untuk mengalokasikan biaya bersama dialokasikan sama dengan biaya produk dikurangi biaya terpisah. Ada karakteristik produk bersama. Yang pertama, menghasilkan dari suatu proses produksi yang sama. Semua produk melewati proses awal yang identik sebelum dipisahkan. Yang kedua, menggunakan bahan baku, tenaga kerja, dan overhead yang sama. Biaya sebelum titik pisah merupakan joint cost yang tidak ditelusuri ke produknya. Yang ketiga, tidak dapat dibedakan sebelum titik pisah. Produk baru dapat dikenali sebagai produk terpisah setelah mencapai titik split out. Yang keempat, memiliki nilai jual tinggi dan dianggap produk utama. Setiap produk memiliki nilai ekonomi signifikan, bukan produk sampingan. Yang kelima, joint cost harus dialokasikan karena biaya sebelum titik pisah tidak dapat dipisah per produk. Perusahaan wajib mengalokasikannya dengan metode tertentu. Yang keenam, memberikan manfaat ekonomi relatif sebanding. Semua produk memberikan kontribusi pendapatan yang lebih penting bagi perusahaan. Yang ketujuh, dihasilkan secara simultan atau produk muncul bersamaan sebagai hasil alami dari satu proses produksi. Contoh industri yang menghasilkan produk bersama. Produk bersama banyak ditemukan pada industri yang secara alami menghasilkan beberapa output sekaligus dari satu proses produksi. Industri seperti minyak bumi, susu, pertambangan, tekstil, hingga pengolahan kelapa atau tebu menggunakan proses berkelanjutan yang menghasilkan berbagai produk serentak pada titik pisah. Karena setiap produk memiliki nilai ekonomi signifikan, semua dianggap sebagai produk utama dan memerlukan alokasi joint cost. Contohnya seperti industri minyak bumi menghasilkan LPG, bensin, solar, dan aftur secara bersamaan melalui proses distimulasi minyak mentah. Yang kedua ada di industri susu atau dairy industry. Susu dialokasikan menjadi keju, mentega, dan whey dari proses pemisahan lemak dan protein. Yang ketiga ada industri pengolahan kelapa. Satu kelapa dapat menghasilkan minyak kelapa, santan, kopra, serta sabut dan
tepung kelapa. Yang keempat, ada industri pertambangan. Pengolahan satu jenis bijian dapat menghasilkan tembaga, emas, perak, dan nikel sekaligus. Yang kelima, ada industri tekstil. Permintaan kapas atau serat sintetis menghasilkan beberapa jenis benang utama, misal benang kualitas A atau B. Nah, ada yang keenam, industri pengolahan kedelai. Menghasilkan tahu, minyak kedelai, dan ampas kedelai sebagai produk bernilai jual. Yang ketujuh, ada industri pengolahan tebu. Dari proses pemurnian tebu dihasilkan gula, molas, dan bagas yang merupakan memiliki nilai ekonomis. Nah, kita masuk ke produk sampingan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, mari kita lanjutkan ke metode penentuan harga pokok produk sampingan. Yang pertama ada metode pengurangan harga pokok produksi atau HPP. Dalam proses produksi, seringkali perusahaan menghasilkan lebih dari satu jenis keluaran. Selain produk utama, terdapat produk sampingan atau by-product, yaitu produk yang secara fisik memang muncul dalam proses produksi yang sama, namun memiliki nilai jual yang jauh lebih rendah dibandingkan produk utama. Nah, bisa digambarkan dengan rumus HPP produk utama itu sama dengan total biaya produksi dikurangi nilai jual produk sampingan. Lalu yang kedua ada metode nilai jual. Selain metode pengurangan HPP, perusahaan juga dapat menggunakan metode nilai jual dikurangi biaya tambahan apabila produk sampingan memerlukan proses lanjutan setelah titik pisah atau split off. Pada metode ini, produk sampingan dihitung berdasarkan nilai jualnya, kemudian dikurangi biaya tambahan yang dikeluarkan setelah proses pemisahan. Nah, untuk rumusnya bisa digambarkan dengan harga pokok produk sampingan sama dengan nilai jual dikurangi biaya tambahan. Terus yang ketiga ada metode alokasi biaya. Nah, selain kedua metode tersebut, terdapat metode alokasi biaya berdasarkan nilai jual relatif. Pada metode ini, biaya produksi dialokasikan antara produk utama dan produk sampingan sesuai proporsi nilai jual masing-masing. Nah, bisa digambarkan dengan rumus proporsi sama dengan nilai jual produk dibagi total nilai jual semua. Terus yang keempat ada metode tanpa harga pokok atau non-cost method. Metode ini tidak mencoba mengalokasikan biaya bersama atau joint cost ke produk sampingan. Produk sampingan dianggap bernilai relatif kecil sehingga pendapatannya baru diakui saat produk tersebut dijual. Nah, bisa digambarkan dengan rumus total pendapatan dari produk sampingan sama dengan jumlah unit sampingan dikali harga jual per unit produk sampingan. Lalu di sini kita masuk ke contoh soal. Ada PT Harum Wangi memproduksi minyak kayu putih sebagai produk utama. Nah, dalam proses produksinya, perusahaan juga menghasilkan getah resin sebagai produk sampingan. Selama bulan Januari, total biaya produksi minyak kayu putihnya adalah sebesar 150 juta. Produk sampingan berupa getah resin dijual dalam keadaan apa adanya dengan harga 12 juta rupiah dan biaya untuk mengemas serta mengirimkan getah resin tersebut itu sebesar 2 juta rupiah. Nah, hitunglah berapa harga pokok produksi minyak kayu putih setelah memperhitungkan hasil penjualan produk sampingan menggunakan metode pengurangan HPP. Nah, di sini masuklah ke perhitungannya. Kita masukkan hasil penjualan produk sampingannya, yaitu penjualan dikurangi biaya penjualan. Jadi 12 juta dikurangi dengan 2 juta, yaitu 10 juta. Nah, HPP produk utama setelah dikurangi hasil sampingan, yaitu sama dengan total biaya produksinya dikurangi hasil sampingan. Total biaya produksinya yang tadi 150 juta dikurangi 10 juta, menghasilkan 140 juta rupiah. Terus contoh penerapannya dalam perusahaan nih. Yang pertama ada di industri gula. Produk utamanya itu adalah gula dan produk sampingannya adalah ampas tebu atau bagase. Nah, ampas tebu ini sering digunakan sebagai bahan bakar boiler di pabrik itu sendiri. Perusahaan itu akan menggunakan metode biaya pengganti, mencatat ampas tebu sebesar biaya pembelian bahan bakar lain yang setara jika mereka harus membelinya di luar. Terus yang kedua ada industri penggilingan padi. Nah, produk utamanya itu adalah beras, sedangkan produk sampingannya adalah dedak atau bakatul dan sekam.
Nah, karena nilai dedak dan skam relatif kecil, perusahaan cenderung menggunakan metode tanpa harga pokok atau mengurangi HPP beras atau sebagai pendapatan lain-lain. Terus ada juga industri pengolahan susu. Nah, produk utamanya bisa berupa mentega atau keju dengan susu mentega atau buttermilk sebagai produk sampingan. Nah, jika susu mentega dijual setelah pemprosesan minimal, metode nilai pasar atau metode tanpa harga pokoknya dapat digunakan tergantung nilai penjualannya. Nah, di sini juga ada studi kasusnya. Usaha tempe, tahu, dan susu kedelai merupakan bagian internal nih dari industri pengolahan kedelai yang berkembang pesat di Indonesia. Ketiga produk ini tidak hanya populer karena kandungan nutrisinya yang tinggi, tetapi juga karena harganya yang relatif terjangkau dan manfaat kesehatannya yang luas. Nah, proses produksi masing-masing produk tersebut melibatkan tahapan yang kompleks dan memerlukan pengelolaan biaya yang efisien. Nah, tempe dan tahu itu merupakan harga pokok produk bersama, sedangkan susu kedelai merupakan harga pokok produk sampingan. Usaha tempe, tahu, dan susu kedelai ini terletak di Jalan Singosari, Gang Demak Bawah, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar. Sudah berdiri sejak 2017 sampai sekarang dan sudah mendapatkan omset jutaan rupiah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas itu, maka penulis tertarik nih untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul analisis harga pokok produk bersama dan produk sampingan pada usaha tempe tahu dan susu kedelai Bulesti. Nah, di sini ada biaya overhead pabrik dan penjualan pada usaha tempe, tahu, dan susu kedelai selama periode 2023. Di sini ada biaya overhead pabrik dari Januari itu 9.362.000. Nah, untuk penjualannya 14.070.000. Terus ada di bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, dan seterusnya hingga bulan Desember yang biaya overhead pabriknya itu 7.550.000 dan biaya penjualannya itu adalah 11.960.000. Nah, metode penelitian menurut Sugiono tahun 2017. Metode kualitatif adalah untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah atau bukan buatan, tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, wawancara terstruktur, dan sebagainya. Oke, di sini kita masuk ke hasil dan pembahasan usaha tempe Bulesti yang berdiri pada tahun 2017 di Jalan Singosari, Gang Demak. Bulesti itu membuka usaha ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dengan mengadakan produksi olahan pangan. Usaha Bulesti tidak hanya memproduksi tempe, melainkan memiliki beberapa produk olahan pangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada tempe, produk bersamanya. 2, tahu, produk bersama. 3, susu kedelai sebagai produk sampingan. Nah, studi kasus dan tinjauan literaturnya adalah pendekatan penelitian yang digunakan dalam proyek ini. Studi kasus melibatkan berbicara dengan perusahaan dan melakukan penelitian. Jadi sedangkan studi literatur melibatkan melihat melalui buku dan sumber informasi lain untuk informasi yang relevan. Produk tahu dan tempe dijual dengan nilai jual yang relatif lebih tinggi, sedangkan untuk susu kedelai dijual dengan nilai jual yang relatif lebih rendah, sehingga tahu dan tempe menjadi produk utama. Nah, sedangkan susu kedelai merupakan produk sampingan dari produksi produk tahu. Terus ada juga hasil data produk bersama dan produk sampingan. Yang pertama produk tempe. Harga pokok produksi berdasarkan tempat usaha berikut ini adalah komposisi bahan dan biaya produksi tempe dalam satu hari atau satu kali produksi pada usaha tempe Bulesti yang meliputi bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik produksi tempe. Dalam satu kali produksi tempat usaha ini dapat menghasilkan 200 batang tempe. Ini bisa kita lihat di tabel pertama ada bahan baku produk yang dimana bahan bakunya kacang kedelai dengan satuan 10 kg dengan harga 130.000. Nah, terus ada ragi 1 kantong seharga 13.000. Jadi totalnya adalah 143.000 untuk bahan baku produk. Terus ada yang kedua biaya tenaga kerja langsung, di mana tenaga kerja langsung 2 orang yaitu 100.000, jadi totalnya 100.000.
Terus ada juga biaya overhead pabriknya, di mana ada listrik seharga 10.000, plastik 1 kilo 32.000, dan kayu bakar 50.000. Jadi totalnya 92.000 untuk biaya overhead pabrik. Terus ada juga nih produk tahu, harga pokok produksi berdasarkan tempat usaha berikut ini. Adalah ya komposisi bahan dan biaya produksi tahu dalam satu hari atau satu kali pada usaha tahu Bulesti yang meliputi bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik produksi tahu. Dalam satu kali produksi, tahu menggunakan bahan baku 3 karung kedelai. Nah, di sini ada tabel keempat dari produk tahu. Yang pertama ada bahan baku produknya nih. Di sini ada kacang kedelai 10 kg dengan harganya 130.000. Lalu ada nigari 70 gram seharga 14.000. Ada cuka 650 ml 10.000. Jadi totalnya 154.000 untuk bahan baku produk tahu. Terus ada biaya tenaga kerja langsungnya. Tenaga kerja langsungnya 2 orang sebesar 100.000. Terus ada biaya overhead pabrik, di mana ada listrik 10.000, kayu bakar 50, jadi totalnya 60.000 untuk biaya overhead pabrik produk tahu. Nah, yang ketiga ini ada produk susu kedelai ya, perhitungan harga pokok produksi berdasarkan tempat usaha ya. Berikut ini merupakan komposisi bahan dan biaya produksi susu kedelai sebagai produk sampingan usaha susu kedelai Bulesti, meliputi bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik produksi susu kedelai. Dalam satu kali produksi menghasilkan 70 liter susu kedelai. Di sini ada tabelnya bahan baku produk untuk susu kedelai. Yang pertama ada sisa air pembuatan tahu. Satuannya 70 liter. Terus gula 1 kilo, harganya 20.000. Jadi untuk bahan baku produk susu kedelai hanya memerlukan 20.000. Terus ada biaya tenaga kerja langsungnya untuk satu orang sebesar 50.000. Terus ada biaya overhead pabrik di mana menggunakan botol 330 ml sebanyak 200 pieces dengan harga 150.000. Nah, kesimpulannya dengan demikianlah analisis harga pokok produk bersama dan produk sampingan pada usaha tempe, tahu, dan susu kedelai Bulesti. Telah berhasil dilaksanakan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Nah, pembahasan di atas itu dapat disimpulkan bahwa produk bersama dan produk sampingan itu merupakan suatu tujuan dalam usaha tempe, tahu, dan susu kedelai Bulesti yang merupakan usaha kecil menengah atau UKM yang memiliki nilai jual. Nah, dalam perhitungan harga pokok produksi di atas itu meliputi bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Oke, ini referensi ya, dan cukup sekian pembahasan saya dan rekan saya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.